Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukasi. Baik, terima kasih kita kembali lagi di podcast PGSD. Saya Jernih sebagai host dan narasumber kita yaitu adalah Ibu Siti Aminah SPD selaku Kepsek di SD Negeri 15 Segeri dan guru inspiratif pada SD Negeri 15 Segeri ini. Jadi, tema kita pada pagi hari ini yaitu mengenai dunia pendidikan, yaitu analisis implementasi kurikulum Merdeka. Jadi, terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya. Ibu telah berapa lama mengajar di SD Negeri 15 Segeri ini? Saya berangkat tahun 1991 dan saya ditugaskan di daerah Onang sekitar 3 tahun dan seterusnya saya di SD 15 Segeri. Baik, langsung saja kita kupas tuntas kurikulum Merdeka ini membawa banyak perubahan dimulai dari perencanaan. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu tantangan terbesar apa yang Ibu hadapi saat menyusun modul ajar dan menentukan alur pembelajaran? Kalau tantangannya tidak banyak, cuma kami ini guru-guru yang belum paham betul tentang IT, itu ada tantangan yang kami hadapi. Tapi di dalam tantangan itu ya kan tetap berusaha supaya bisa menyesuaikan. Kami minta bantuan kepada guru-guru muda yang lebih menguasainya. Jadi kita tinggal bilang ini kerjakan ini nak. Kalau sudah dalam pelaksanaannya tidak beda dengan kurikulum yang lama. Dalam pelaksanaannya hanya di sini anak itu harus lebih aktif dengan metode-metode yang menggunakan itu, misalnya mengerjakan pembelajaran itu ada fokus, melihat pada fokus, karena lebih luas wawasannya dibandingkan kita melihat buku yang kita pegang dan pemahaman kita yang dulu. Jadi kita bisa, kalau kita melihat laptop ya dimasukkan ke dalam fokus ya itu lebih mudah karena lebih luas wawasannya. Kita bisa menjangkau wilayah-wilayah luar negeri, bagaimana pendidikan di luar negeri seperti di Malaysia, di Singapura, di Brunei. Nah, kita bandingkan di situ bagaimana pembelajaran SD di sana. Lalu kita sesuaikan dengan budaya lokal yang ada di daerah setempat. Misalnya pembelajaran mulok itu orang-orang luar kan mungkin dia pendidikannya itu mengarah kepada pembuatan alat-alat mesin-mesin misalnya elektronik. Jadi kalau kita di sini ya kita memberdayakan hasil-hasil di sini, misalnya bambu kita buat kerajinan. Kemudian pertanian, kita lihat bawa anak-anak ke perkebunan yang ada di gunung di dekat sekolah sini. Kemudian selanjutnya kita melihat pada itu fokus, lalu kita kerjakan di sekolah, caranya mengerjakan, karena di situ kita bisa menjelaskan cara membuatnya. Meski kita tidak tahu, tapi kita bisa minta bantuan dengan alat-alat seperti itu. Jadi di situ kita menyesuaikan. Jadi kita harus mempergunakan media-media itu untuk kebutuhan pendidikan di pembelajaran Merdeka. Jadi kita tidak hanya fokus pembelajaran dulu, kita metode-metode dulu kita pakai. Ya, jadi dicampur, kemudian disesuaikan dengan kemampuan anak. Itulah yang pembelajaran Merdeka yang kami laksanakan di sekolah ini. Jadi pertanyaan yang kedua yaitu pelaksanaan.
Bagaimana Ibu memastikan pembelajaran di kelas benar-benar berpusat pada siswa dan apa tema P5 yang paling berkesan sejauh ini di sekolah menurut Ibu? Pelaksanaannya, maaf coba ulang. Eh, Bagaimana Ibu memastikan pembelajaran di kelas benar-benar berpusat pada siswa dan apa tema P5 yang paling berkesan sejauh ini di sekolah menurut Ibu? Kalau pembelajaran yang paling berkesan kepada anak yaitu kita praktek langsung. Misalnya pembelajaran pendidikan Pancasila, nah, itu saya sering melakukan metode bermain peran. Ya, jadi anak-anak langsung saya tinggal berikan arahan, misalnya temanya hormat kepada orang tua. Nah, di situ ada yang bertindak sebagai ayah ibu, sebagai anak. Nah, jadi saya tinggal berikan contoh-contoh kata-kata yang akan dia sebutkan di situ, apa yang akan dia ucapkan kepada kedua orang tuanya dan apa yang diucapkan orang tuanya kepada anak. Jadi saya tinggal memberikan materi-materi itu. Jadi saya memberikan peran, ada sebagai anak, ada sebagai orang tua, sebagai tetangga, sebagai saudara, kakak, adik. Jadi saya pastikan dia langsung, ya. Jadi saya berikan dulu teori, berikan cerita-cerita, metode cerita. Nah, sudah metode cerita, tanya jawab. Sudah tanya jawab, baru bermain peran. Nah, kemudian apa lagi yang tadi yang kedua itu? Bagaimana Ibu memastikan pembelajaran di kelas benar-benar berpusat pada siswa? Ya, sudah itu tadi itu yang saya kasihkan metode-metode cerita, tanya jawab, baru bermain peran. Nah, kalau matematika, saya berikan buku, saya suruh kerjakan, saya lihat siapa yang tidak tahu, baru saya jelaskan. Jadi saya tidak langsung menjelaskan. Nah, misalnya penjumlahan, nah, saya langsung kasih soal dengan alat peraga, misalnya biji-bijian apa dia tambah-tambah di situ, plus kelas 1 kan dia sudah tahu nomor ini 2 ini 3 ini dia sudah tahu. Jadi dia tinggal kerjakan nak jumlah tambahin. Nah, jadi situ anak-anak ada yang bingung apa dia bilang kenapa disuruh begini, saya tidak dijelaskan. Jadi saya suruh mencari sendiri dulu. Mungkin ada anak yang dia sudah paham, atau anak yang belum paham. Alhamdulillah ada yang sudah paham. Nah, yang tidak paham itu yang saya perhatikan, yang saya jelaskan. Jadi di situ saya mau ini pembelajaran, saya bisa melihat ini. Iya. Jadi saya tidak hanya teori-teori saja langsung menulis itu saya jelaskan, tidak. Saya suruh cari sendiri dulu. Ya, saya jelasin kalau sudah tidak tahu, dia sudah bertanya, saya pancing dia bertanya. Ya, saya pancing dia bertanya. Kalau dia sudah bertanya, artinya dia sudah bisa fokus toh. Apa ini saya belum mengerti. Jadi saya pancing dulu supaya nggak bertanya. Apa tadi anak? Jadi pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai asesmen. Kurikulum Merdeka menggunakan asesmen formatif sebagai kunci perbaikan. Bagaimana Ibu menggunakan hasil asesmen formatif tersebut untuk benar-benar memperbaiki proses belajar, bukan hanya memberi nilai? Saya lakukan dengan tes lisan. Kemudian saya nilai itu bukan secara saya nilai sementara anak itu bekerja. Ya, sementara anak itu bekerja, saya nilai, saya lihat ini sikapnya anak begini caranya. Jadi saya sudah tahu ini anak ini pintar, anak ini belum pintar, anak ini perlu lagi. Jadi saya memberikan nilai itu saya bantu dengan tes lisan dan tertulis. Ya. Kalau tertulis saya kasih tes, ya kasih tes. Kalau lisan ya saya lihat caranya dia bekerja. Jadi saya tidak
tidak hanya melihat nilainya saja. Kita kasih tes nilainya dapat 10, wah sudah bagus ini. Nah, bisa ini dia, anak ini pintar. Saya tidak, saya lihat dari caranya dia bekerja. Kemudian saya berulang-ulang saya kasih. Saya tidak terlalu tidak mengejar waktu. Yang penting dia paham, saya kasih. Tapi kalau dia belum paham, biar waktunya sudah habis, saya kasih kembali lagi. Karena akhir-akhirnya kan juga akan sampai semua. Jadi saya tidak terlalu terikat sama waktu. Saya langsung memberikan untuk penilaian ada secara lisan dan ada secara tertulis. Praktek, ada juga prakteknya, ada juga teorinya. Iya. Itu saja, Bu. Ya. Jadi, pembahasan yang sangat menarik dan komprehensif. Kita dapat gambaran utuh dari perencanaan dan pelaksanaan dan penilaian. Jadi, sebagai penutup, apa pesan Ibu terhadap berkelanjutannya kurikulum Merdeka? Ya, baik. Jadi saya pesankan kepada guru-guru pemula dan siapa saja pembelajaran Merdeka ini, guru itu harus aktif, harus proaktif. Jangan bilang sudah ada laptop, kita tinggal download, lalu kita kasih masuk di fokus, anak-anak sudah belajar, sudah kita belajar. Jangan, kita harus dampingi dan kita pastikan kita lihat hasilnya. Karena sekarang ini banyak sekali urusan-urusan, kepentingan-kepentingan di luar sekolah. Jadi bagaimana guru itu menggunakan waktunya sebaik mungkin untuk fokus pada pembelajaran. Nah, di pembelajaran Merdeka ini, guru itu harus, sekali lagi saya bilang harus proaktif. Jangan santai-santai. Tidak ada waktu santai untuk guru di luar, di dalam jam pelajaran. Kecuali kalau di luar waktu belajar. Bisa. Jadi saya pesankan ini. Kemudian, jangan kita hanya mengajar. Kita juga harus mendidik. Kita harus mendidik. Karena pembelajaran tanpa adanya jiwa pendidik, itu akan lahir sebuah rasa ketidakikhlasan. Sehingga kita memberikan pelajaran akan mudah bosan, capek, karena banyaknya materi-materi biasa. Jadi kita biasa tidak ambil pusing. Tapi kalau kita memberikan pendidikan, bukan hanya pembelajaran, artinya kita mengarahkan anak didik kita itu untuk menerima pembelajaran bukan hanya ilmu, tapi sikap juga kita perbaiki karena adanya kejelasan dari kita. Tapi kalau kita tidak ikhlas, ya mengerti pembelajaran, tapi kurang bermakna karena tidak tersentuh dengan tujuan-tujuan mendidik. Tidak hanya pengetahuan, saya tahu nomor ini, saya tahu tujuan Pancasila, saya tahu sila-sila Pancasila, saya tahu ini. Tapi dia tidak menjiwai apa tujuannya dia belajar. Jadi pendidikan perlu, sifat mendidik itu perlu kita tanamkan pada kita itu guru-guru. Ya, kemudian kita mendidik, kita memberi pembelajaran, kita harus membawa diri kita ini sebagai orang tua, ya, yang mempunyai sifat penyayang, sabar, dan bijaksana. Ya. Kita harus tanamkan itu. Jangan kita terobsesi menjadi, jangan kita mau menjadi guru kalau kita hanya mengharapkan untuk hidup yang mapan, ya.
Tapi perlu, sangat perlu kita mapan karena supaya kita. Tapi yang pada intinya itu kita harus mendidik anak-anak itu kayaknya, oh ini anakku ini bukan hanya orang lain. Saya harus jadikan dia manusia yang berguna. Jadi itu yang harus ditanamkan supaya kita berhasil dalam memberikan pembelajaran. Karena tanggung jawab kita bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Nah, ini hasil didikan siapa ini? Kan anak itu orang tuanya, karena guru kan di sekolah orang tuanya. Nah, kemudian juga orang tua di rumah kan tidak ada juga sebagian tidak dalam pendidikan anaknya. Nah, jadi di sekolah itu sepertinya itu anak lebih memperhatikan nasihat guru daripada orang tua. Iya, dia lebih memperhatikan itu nasihat gurunya daripada orang tuanya. Dia lebih mendengarkan. Nah, jadi kita guru ini harus betul-betul memberikan ilmu itu kepada anak dengan sebaik-baiknya karena dia perhatikan sekali itu. Nah, itu jiwanya. Jadi itu yang saya pesankan kepada guru-guru sekarang ini. Mungkin sampai di sini saya bisa memberikan penjelasan tentang itu. Kalau ada lain pertanyaan bisa juga diajukan. Tidak ada Ibu. Terima kasih sekali lagi Ibu karena telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmunya yang sangat bermanfaat bagi saya. Semoga kurikulum Merdeka ini terus membawa dampak positif bagi generasi penerus bangsa. Sobat Edukasi, itulah tadi bincang-bincang kami bersama Ibu Siti Aminah SPD. Sampai jumpa nanti di episode berikutnya yang menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.